Judulnya sesuai dengan yang diamanahkan ke saya, yaitu judulnya Agar Jadi Ayah Bunda yang Dicinta dan Dirindu. Jadi ini bagaimana prosesnya gitu ya teman-teman ya. Bagaimana prosesnya agar kita kalau bagi yang belum menikah, kelak kemudian hari mudah-mudahan menjadi ayah yang di bunda yang dicinta dan dirindui oleh anak-anak. Bagi yang sudah menikah, mungkin akan menambah gitu ya, menambah supaya tetap bahkan ditambah dicintai, tambah dirindukan oleh anak-anak kita. Nah, saya menggambarkannya menjadi dua pekerjaan besar kita di dalam tema kita ini agar kita menjadi ayah bunda yang dirindu dan dicintai. Satu langkah kita yang pertama adalah menyiapkan. Jadi ini kalau saya mengistilahkannya sebelum menikah mungkin lebih bagus ya Bapak dan Ibu ya. Jadi menjadi ayah bunda yang dirindukan itu kalau kita mensitir Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutkan sebenarnya jauh hari kita sudah menyiapkan diri kita agar kita bisa menjadi ayah bunda yang dirindukan dan dicintai. Kapan itu bunda Ibnu Qayyim al-Jauzi itu mengatakan bahkan ketika memilih jodoh sebenarnya. Dari awal memilih jodoh teman-teman bagi yang belum menikah ini, yang belum menikah sebenarnya ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Teman-teman nanti ketika sudah menjadi ayah dan ibu itu akan menjadi cintai atau enggak dirindui atau enggak dicintai oleh anak-anak sebenarnya sudah bisa kita siapkan dari sekarang gitu ya. Dari yang belum ya, yang belum punya jodoh dan memilih jodoh. Jadi kan teman-teman berarti memilih jodoh itu benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah carikan, Allah takdirkan, Allah pasangkan dengan kalau misalnya seorang laki-laki berarti Allah akan pasangkan dengan seorang perempuan yang kelak kemudian hari dia dengan ridho gitu ya, dengan ridho dia akan menjadi seorang ibu karena menjadi ayah dan ibunda yang dicintai itu kalau dia nggak ridho dengan profesinya, nggak ridho dengan peranan tokohnya, susahnya luar biasa. Nah, bagi yang perempuan sudah barang tentu ketika menerima jodoh atau memilih jodoh itu juga berharap berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah laki-laki ini memang jodoh saya yang kelak kemudian hari dia memang ridho gitu, memang ridho dengan tugasnya, dengan perannya, dengan tokohnya menjadi seorang ayah. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang memiliki semua taala, sepanjang pengalaman saya banyak memang persoalan-persoalan yang terjadi. Kenapa banyak anak menjadi ayah dan bunda yang tidak dirindukan dan dirindukan dicintai oleh anak-anak? Karena memang dari awal tidak terlalu ridho menjadi menjalankan fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi ayah dan ibu mungkin anak itu bukan suatu pekerjaan utama gitu, jadi pekerjaan sambilan gitu sehingga memang yang dapatnya cinta dan rindu sambilan dari anak-anak. Jadi bukan pol-polan gitu, bukan cinta yang pol-polan, bukan rindu yang pol-polan dari anak-anak kita. Nah, menyiapkan itu bahkan kalau saya melihatnya teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah SWT sebelum menikah ini bahkan sebenarnya menyiapkan menjadi ayah dan bunda yang dirindukan itu jauh kalau tadi ketika memilih jodoh sebenarnya gitu Mas Abi kita bisa menyiapkannya jauh sebelumnya gitu teman-teman ya bahkan kalau kita melihat di tahap perkembangan itu ketika kita berumur 2 tahun sebenarnya bapak dan ibu kita sudah menyiapkan kita misalnya kalau anak laki-laki sudah menyiapkan membangun konstruksi kelaki-lakiannya agar kelak kemudian hari kalau dia menjadi seorang ayah dia akan menjadi seorang ayah yang dirindukan dan dicintai oleh anak-anaknya. Dan gimana caranya? Dari awal memang sudah dibangun kelaki-lakiannya sehingga dia tumbuh menjadi seorang laki-laki yang masya Allah yang kelak kemudian hari kalau dia diamanahkan anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia akan menjalankan pola-pola dia akan dicintai dan dirindukan oleh anak-anak. Kalau anak perempuan bahkan anak perempuan, anak laki-laki itu mungkin sejak dari umur 0,2 tahun kali Bapak Ibu ya, karena itu kan proses bonding itu proses yang sangat menentukan juga buat anak laki-laki. Kelak kemudian hari dia menjadi seorang laki-laki yang utuh atau tidak itu bisa terlihatnya di usia 0 sampai 2 tahun. Mendapatkan bonding yang utuh nggak dari bapak dan ibunya. Nah, kalau di 0,2 tahun itu kan nggak berbeda memang laki-laki dengan anak perempuan. Nah, bahkan anak perempuan sebenarnya sudah dimulai juga apakah dia akan menjadi seorang bunda yang dirindukan atau dicintai atau tidak dirindukan itu sebenarnya sudah kita disiapkan itu jauh hari bahkan ketika umur usia dini sebenarnya. Nah, tadi yang sempat disebutkan oleh Bang Adi bagaimana ibu dan bapaknya menyiapkan dan menjalankan roadmap pengasuhan anak perempuan sejak dari awal. Gitu. Jadi misalnya gini, di usia 0 sampai 7 tahun anak perempuan sudah diceritakan bagaimana hebatnya Bunda Khadijah binti Khuwailid itu. Bagaimana hebatnya Bunda Maryam binti Imran itu.
sudah diceritakan kepada 0 sampai 7 tahun anak perempuan. Mungkin dia nggak mengerti gitu ya teman-teman ya. Mungkin dia nggak mengerti tetapi dia menyimpan itu. Nanti di umur 8-14 tahun dia akan melatihkan, bapak dan ibunya akan mensimulasikan ini. Bagaimana basic-basic menjadi seorang ibu, bagaimana basic menjadi seorang istri yang baik, istri yang menyamankan suaminya. Kelak kemudian hari kalau Allah takdirkan dia mendapat jodoh gitu, dia nggak terlalu susah untuk men-change gitu, untuk men-shift gitu, bahwa sekarang dia sudah menjadi seorang istri yang baik gitu. Dan semua perang, kenapa dia nggak begitu susah? Kenapa dia bisa memerankan dengan baik? Karena dia sudah mendapatkan itu di usia-usia terbaiknya dia. Di usia 0 sampai 7 tahunnya, dia sudah dilatihkan oleh bapak dan ibunya dengan memasukkan cerita-cerita tentang orang-orang hebat, istri yang hebat, suami istri ibu yang hebat. Di usia 8 sampai 14 tahun, ibu dan bapaknya sudah melatihkan. Misalnya di bulan Ramadan ini dilatihkan bagaimana anak perempuan itu dilatihkan kehebatan, keterampilan Bunda Khadijah gitu. Misalnya bagaimana dia menghebatkan rumah tangga, membantu ibunya menghebatkan rumah tangga ayahnya, dan kemudian kemudian hari ketika dia sudah menikah, dia akan menghebatkan rumah tangga yang dimiliki, yang diamanahkan oleh suaminya kepada sang istri. Jadi ayah bunda yang melakukan subhanahu wa ta'ala itu adalah proses. Nanti ayah bunda ada lagi proses, kalau misalnya Mas Abi atau teman-teman pernah mendengar yang akademi pernikahan itu adalah bentuk proses yang nanti kita akan diskusikan juga, bentuk proses menyiapkan menjadi ayah bunda yang dirindukan. Jadi bagaimana cara menyiapkan ayah bunda rindukan itu, kalau nanti saya membicarakannya seperti misalnya kita harus periksa gitu ya, di seorang laki-laki itu a man tapi not a boy gitu ya, dia a woman not a girl gitu. Kalau dia sudah menikah, harusnya dia sebagai seorang laki-laki, tidak lagi laki-laki secara fisik, dan dia harus juga laki-laki secara psikologis. Jangan dia laki-laki secara fisik tapi dia a boy secara perkembangan gitu ya. Atau seorang anak perempuan ketika dia harusnya a woman not a girl gitu. Jadi ketika dia menikah, dia mau menikah itu dia sudah utuh menjadi seorang perempuan, tidak menjadi seorang gadis lah gitu, secara perkembangannya gadis gitu. Nah, itu before ya teman-teman ya. Teman-teman. Kemudian yang kedua adalah melakukan. Nah, melakukan ini adalah proses kita ketika kita menikah dan kemudian Allah amanahkan anak-anak, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kalau yang menyiapkan ini lebih kepada persiapan hubungan kita dengan ketika belum menikah gitu Bapak dan Ibu ya, ketika melakukan ini lebih kepada hubungan kita dengan anak sebenarnya. Nah, Bunda yang melakukan Allah SWT, ada beberapa hal yang harus kita siapkan di dalam rangka dua hal yang tadi itu, dalam rangka menyiapkan dan dalam rangka melakukan. Nah, rangka menyiapkan itu ini ada 4, Bunda. Yang pertama, memantaskan diri sebagai penerima amanah terbaik dari Allah. Penerima amanah itu nanti menyiapkan diri untuk menjadi amanah anak itu Bapak Ibu ya, karena konteks kita adalah ayah bunda yang dirindukan dan dicintai. Jadi memang kita sudah harus menyiapkan diri kita untuk menerima amanah dari Allah gitu ya, anak itu. Jadi jauh hari tadi yang saya sebutkan itu berarti kita sudah memantaskan diri. Kalau bagi yang belum menikah, berarti cari ilmu yang sebanyak-banyaknya gitu Bapak Ibu ya, bagaimana menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu yang baik. Bagi yang belum menikah, berarti dia harus memperbaiki dirinya tentang, kalau ayah dia harus memperbaiki kekowamannya, agar nanti dia bisa menjadi kowam di dalam rumah tangga, dia akan menjadi model, dia akan menjadi coach bagi anak-anaknya. Bagi seorang ibu, sudah orang tentu dia juga harus memperbaiki persoalan keperempuanannya supaya nanti anak-anaknya lebih mudah menjadikan dia modeling atau menjadikan dia coach bagi anak perempuan. Kemudian yang kedua, memantaskan relasi pernikahan. Nah, ini sudah hubungannya dengan pernikahan, kemudian memantaskan relasi pengasuhan. Relasi pernikahan ini kalau sudah kita menikah ya Bapak Ibu, mulai dari memilih jodoh dan lain-lain. Kemudian memantaskan relasi pengasuhan itu hubungannya dengan anak-anak. Nah, yang terakhir itu adalah ini puncak dari parenting. Puncak dari parenting itu adalah sabar dan syukur. Jadi semua ikhtiar sudah kita lakukan, intinya adalah sabar dan syukur. Memantaskan diri itu catatan saya Bapak dan Ibu adalah dimulai dari muda gitu. Jadi memantaskan diri kita menjadi seorang ibu dan ayah yang dirindukan dan dicintai kelak kemudian hari itu, sebenarnya yang tadi saya sebutkan itu sudah mulai dari awal sebenarnya. Bahkan saya tuliskan di sini dari balita sampai dewasa. Tadi saya menuliskan ya Bapak Ibu ya. Contohnya ini, menjadi seorang ayah yang dirindukan dan dicintai itu adalah ayah yang kekowamannya itu kuat gitu ayah bunda ya. Kekowaman yang tuh kuat gitu. Dia adalah seorang yang fight orangnya, bukan flight. Dia bukan orang yang yang menghindar dari banyak persoalan. Dia adalah seorang laki-laki yang berani mengambil sikap dan lain-lain.
Nah itu kan nggak bisa dibangun mendadak ya Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Itu dibangunnya sejak dari sebelum dia menikah. Bahkan di dalam ilmu fathering itu bahkan sejak dari awal usia dini, usia balita, itu sudah harus dibangun sebenarnya. Kalau seorang ayah itu dibangun ke laki-lakiannya, seorang perempuan, seorang calon ibu kelak kemudian hari itu sudah harus dibangun keperempuanannya gitu. Jati dirinya sudah dibangun sejak dari awal. Nah, nanti kita mungkin melihat dari roadmap pengasuhan yang tadi disebutkan oleh Bang Adi, kita bisa melihat dengan detil, Masya Allah, begitu luar biasanya agama kita ini menyiapkan menjadi seorang ayah itu yang dicintai dan dirindukan oleh anak-anak itu, bahkan sudah mulai dari 0 sampai 7 tahun itu sudah dimulai dengan membangun kelak kemudian hari, ini anak ini, bayi ini, balita ini menjadi seorang ayah yang hebat atau tidak. Jadi ayah yang dirindukan, dicintai atau tidak. Atau ibu ini, anak perempuan ini, akan menjadi seorang ibu, berpotensi menjadi seorang ibu yang dicintai, dirindukan atau tidak. Itu bahkan dimulai dari balita. Nah, kemudian ketika nanti beranjak, setelah balita itu, nanti ketika dia usia-usia di mana dia harus disimulasikan tentang keperempuan dan kelaki-lakiannya, dan kemudian sampai dia dewasa. Nah, ketika dia sebelum menikah, dia harus dipastikan bukan bukan jadi ketika dia mau menikah itu dipastikan dia a man not a boy gitu ya. Dia a man secara fisik, harusnya dia a man secara psikologis. Dia a woman secara fisik, jangan dia a girl secara psikologis. Karena sepengetahuan saya Bapak dan Ibu, banyak sekali persoalan di rumah tangga itu bukan karena persoalan setelah dia menikah, tapi itu persoalan karena memang persoalan sejak dari awal sebelum menikah. Ada seorang menikah, seorang laki-laki, kemudian dia menjadi menjadi seorang suami, tetapi dia menjadi seorang suami, a man secara fisik, tapi dia a boy secara perkembangan gitu. Dia seorang suami, laki-laki banget gitu, secara fisik laki-laki banget, tapi kalau dia nggak bisa melindungi, dia gagap dalam sebuah persoalan, menyelesaikan persoalan, dia orangnya flight, dia orangnya penakutnya luar biasa, dia orangnya pecundang, nggak mau bertanggung jawab gitu. Men dia secara fisik, tapi dia boy secara perkembangan gitu. Nah, apa itu Bapak dan Ibu disebabkan kenapa? Karena memang tidak terbentuk sejak dari awal yang saya sebutkan dari balita sampai dewasa itu. Nah, bagaimana kelak kemudian hari ketika dia sudah menjadi seorang suami, kemudian Allah amanahkan anak, bayangkanlah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana dia menjadi seorang ayah kelak kemudian hari. Nah, gitu dengan kondisi yang tadi saya sebutkan itu. Demikian juga dengan ibu-ibu gitu, dengan seorang perempuan. Jadi ketika dia sudah menikah gitu ya, ketika dia menikah pastikanlah dia a woman secara fisik gitu, dan kemudian dia not a girl gitu. Dia perempuan gitu secara fisik, tapi dia juga seorang perempuan secara perkembangan gitu. Usia psikologis dan usia biologisnya nggak terlalu jauh berjarak. Nah, kemudian memantaskan diri ini juga dimulai dari memilih jodoh yang tadi saya sebutkan itu ayah dan bunda ya. Memilih jodoh itu sebenarnya adalah kenapa kita memilih jodoh, kenapa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah pilihkanlah saya jodoh ini. Salah satunya adalah sebenarnya kita ingin kelak kemudian hari kita menjadi ayah dan ibu yang dirindukan dan dicintai. Gitu ya bunda ya, gitu. Sejak dari awal itu kan doa-doa kita gitu, doa-doa teman-teman atau doa dulu saya doa gitu untuk kepada Allah, ya Allah berikanlah jodoh agar perempuan yang nanti dijodohkan dengan saya itu ada yang tadi saya sebutkan itu ridho dan juga mencintai profesi dia menjadi seorang ibu. Yang paling berat itu teman-teman adalah ketika ya sudah seorang perempuan atau seorang ayah yang jadi kemudian hari menjadi seorang ayah, ketika dia menikah dan dikaruniai anak, dia nggak mencintai perannya sebagai seorang ayah, dia nggak mencintai perannya seorang ibu. Jadi kalau dia punya anak, seorang ibu punya anak usia balita gitu, dia sangat gampang gitu tereduksi gitu teman-teman ya, sangat gampang dia lebih banyak memilih pekerjaan-pekerjaan yang lebih utama dibandingkan pekerjaan dia menjadi seorang ibu dan jadi seorang menjadi seorang ayah. Kemudian yang kedua adalah memantapkan relasi pernikahan. Ini yang ketika sudah menikah ya teman-teman, sudahkah dirindukan oleh pasangan, sudahkah menjadi tim di dalam pengasuhan dan pengasuhan ketika sudah Allah takdirkan menjadi punya anak. Nah, dirindukan oleh pasangan ini menjadi sesuatu yang menjadi penting juga karena nanti kita membicarakan persoalan utang pengasuhan yang jelas ya teman-teman ya. Jadi pasti kita akan dirindukan oleh pasangan kita itu kalau kita cocok lah gitu teman-teman ya dengan pasangan kita. Nah, yang kalau tidak dirindukan itu adalah karena utang-utang pengasuhan yang belum terselesaikan. Terutama ini biasanya di 5 tahun awal pernikahan. Kalau teman-teman bisa menyelesaikan di 5 tahun pernikahan soal utang pengasuhan, alhamdulillah
alhamdulillah bersyukur banget gitu. Mudah-mudahan di tahap-tahap berikutnya nggak terlalu susah kita menjalankan rumah tangga dengan pasangan kita. Kalau teman-teman bisa menyelesaikan utang pengasuhan itu, nggak usah selesailah semuanya, tetapi bisa terminimalisir lah utang-utang pengasuhan itu di 0 sampai 2 tahun pernikahan teman-teman, itu juga jauh sangat lebih bagus. Apa ya? Baik. Kemudian sudah akan jadi tim dalam pengasuhan, ini juga bagusnya di awal-awal dari pernikahan kita, ketika misalnya Allah belum menakdirkan punya anak, kemudian kita sudah bersiap-siap gitu untuk membentuk tim. Kita susah untuk menjadi tim teman-teman tadi kalau kita nggak menyelesaikan, nggak puzzling di antara teman-teman, kalau kita nggak sama-sama menyelesaikan utang-utang pengasuhan kita antara satu dengan yang lain. Nah, punyakah roadmap pernikahan? Nah, ini penting, teman-teman mungkin sudah sangat hafal dengan roadmap pernikahan ini. Nah, ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ini juga menentukan bagaimana kelak kemudian hari kita menjalankan peran kita tidak hanya menjadi seorang kepala rumah tangga atau menjadi seorang ibu rumah tangga, tapi juga akan memudahkan kita menjalankan peran kita menjadi seorang ibu atau menjadi seorang ayah dari anak-anak kita. Nah, ini contoh ya teman-teman ya, ini mungkin sudah sering dibahas ya. Nah, ini penting menurut hemat saya karena kalau kita tidak punya roadmap, itu teman-teman yang melakukan Allah Ta'ala, kita susah yang tadi saya sebutkan, susah menjadikan kita ayah dan ibu yang dirindukan. Nah, roadmap pernikahan ini yang pertama adalah berarti bapak dan ibu di awal-awal pernikahan itu sudah menentukan ya, setelah kita ijab kabul, kemudian kita sudah halal gitu ya teman-teman. Nah, mulailah membuat ini gitu ya, mulai membuat tujuan kita mau kemana, rumah tangga kita mau kemana, kemudian sepakati dengan pasangan kita karena anak belum datang. Nah, sepakati cara-caranya seperti apa. Kemudian carilah tahu teman-teman di setiap tahap itu apa saja ada kendalanya, titik konfliknya apa saja. Kemudian cara menyelesaikan persoalannya seperti apa. Kemudian di tahap yang kedua itu seperti apa titik konfliknya, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya seperti apa. Kemudian yang pihak yang ketiga ini siapa aja yang ada di dalam persoalan rumah tangga kita, apa aja masalahnya, titik konfliknya apa aja, cara menyelesaikan masalahnya seperti apa. Sampai kelak kemudian hari kita lebih mudah untuk mencapai tujuan kita masuk ke surga Aden yang Allah janjikan di surat Ar-Ra'd 23 itu. Nah, teman-teman, yang menjadi persoalan adalah memang susah kita menjadi ayah bunda yang dirindukan itu karena apa? Karena memang kita tidak punya roadmap ini. Jadi kita nggak tahu gitu rumah tangga ini mau dibawa kemana gitu teman-teman ya. Gitu. Kalau kita sudah nggak tahu tujuannya kemana, apalagi tahapan-tahapannya pasti nggak ada gitu karena kita nggak punya tujuan. Kalau kita punya tujuan, pasti kita punya tahapan-tahapannya teman-teman ya. Tahap pertama apa yang dilakukan, titik konfliknya apa saja, cara menyelesaikan masalahnya seperti apa. Baik. Nah, teman-teman yang oleh konsumen ta'ala yang ketiga adalah tadi memantaskan relasi pengasuhan. Nah, sudahkah dirindukan oleh orang tua, dirindukan anak gitu ya, orang tahu apa yang engkau mau. Ini paling gampangnya adalah nanti kita akan melihat dari proses melakukan. Melakukan itu adalah kalau kita mau dicintai dan dirindui oleh anak-anak kita, kalau saya sederhana gampang gitu ya. Ayah, anak-anak senang sama kita dan rindu sama kita. Kenapa? Karena anak-anak jawabnya adalah orang ayahku atau bundaku tahu apa yang ku mau. Nah, bagaimana caranya seperti itu? Nggak ada kata lain adalah bapak dan ibu berarti harus tahu tentang tahap perkembangan anak-anak. Gitu ya. Jadi anak yang umur 5 tahun seperti apa perkembangannya, bapak ibu dan ayah tahu gitu sehingga anak-anak akan merasa dia diperlakukan dengan baik oleh bapak dan ibunya. Nah, seperti biasa yang lain teman-teman ini mungkin juga sudah sering mendengar memantahkan relasi pengasuhan itu perlu juga ini diselesaikan lebih dahulu antara ayah dan ibu gitu ya. Dalam misalnya anak sudah datang, sudah Allah amanahkan anak, tiga ini penting diselesaikan. Samakan prinsip pengasuhan. Prinsip ini adalah kalau di mobil itu kita mau berangkat kemana gitu ya, kita mau berangkat atau di kendaraan di motor kita mau berangkat kemana. Prinsip itu adalah gas dan remnya gitu ya teman-teman ya, gas rem yang vital lah, yang prinsip-prinsip gitu. Dan itu memang harus disamakan. Sebelum bapak dan ibu berangkat gitu dalam rumah tangga samakan dulu gitu ya. Nanti sebelum anak-anak datang kita sudah tidak berdebat dengan persoalan ini. Kita sudah tidak bermasalah dengan soal prinsip. Nah, kalau dalam dalam pengasuhan dalam Islam itu akan ada sekitar berapa? Sekitar 14-an prinsip lah gitu yang bapak dan ibu juga harus menyamakan dulu gitu ya. Bagusnya di awal-awal pernikahan. Lebih bagus lagi ketika anak belum datang gitu bapak dan ibu. Jadi ketika kita start mobil kita start, bahtera rumah tangga kita start, kita sudah tahu gitu. Nah, nanti anak datang apa yang harus dilakukan, kemudian tahap berikutnya apa yang dilakukan dan lain-lain. Nah, berikutnya yang harus ditepakati itu pola. Pola itu daily activity ya, teman-teman. Kalau saya di keayahan itu
istilahnya adalah bagaimana kita menemani anak-anak kita dalam kegiatan dia sehari-hari. Nah, pola apa yang kita gunakan? Gitu. Apakah misalnya ketika anak baru bangun polanya seperti apa, mendisiplinkan anak polanya seperti apa, atau misalnya apalagi itu mengapresiasi anak seperti apa gitu. Nah, itu kita harus sepakati pola. Kenapa kita harus sepakati pola? Karena Bapak dan Ibu kan datang dari dua yang berbeda nih, dengan dua pola yang pengasuhan yang berbeda. Satu, sang bapak datang dari pola pengasuhan yang berbeda, mungkin dari daerah yang lain dengan pendekatan adat yang lain gitu ya, dan ibunya mungkin datang dari daerah yang lain gitu. Pasti dua pola yang berbeda. Jangankan beda daerah ya Bapak Ibu, orang nikah dengan tetangga aja itu beda polanya gitu. Padahal nikah sama tetangga nih polanya juga berbeda. Nah, itu yang harus kita sepakati bersama-sama. Kemudian sudahkah dijalankan roadmap pengasuhan yang tadi saya menyebutkan bahwa ini juga menjadi sangat penting. Di roadmap pengasuhan ini. Ini kita harus sepakati antara suami dengan istri. Kalau nanti anaknya laki-laki, roadmapnya seperti apa? Harus sepakat gitu. Misalnya jangan, kalau saya ambil contoh yang sederhana lah Bapak dan Ibu ya, kalau anak laki-laki 0-7 tahun antara ibu dengan ayahnya nggak sepakat, anak laki-laki ini dijadikan apa? Mungkin ibunya dengan gampangnya misalnya gini, anak laki-laki bulat, putih, gempal gitu ya. Terus dipakein jilbab gitu Bapak Ibu, dipakein bandok gitu ya. Dan itu sering dipakein bandok. Ini apa sebabnya ibunya melakukan itu? Itu karena memang dia dengan ayahnya, dengan suaminya itu nggak punya roadmap pengasuhan anak laki-laki. Gitu. Jadi nggak tahu ini boleh atau tidak dilakukan buat anak laki-laki di usia 0-7 tahun misalnya. Ini do dan-nya itu mereka nggak sepakat. Kenapa mereka nggak sepakat? Karena mereka nggak punya roadmapnya. Anak laki-laki ini kelak kemudian hari jadikan apa? Kenapa dia nggak dibando-bandoin? Kenapa dia nggak dijilbab-jilbabin? Kenapa, kalau walaupun dijilbabin, dibandoin, dicakep gitu, kenapa enggak gitu? Karena memang kita terhukum oleh roadmap pengasuhan anak laki-laki yang kelak kemudian hari dia harus menjadi di dalam dirinya itu qawwam, kelaki-lakian itu tumbuh menjadi sangat kuat. Nah, demikian juga dengan perempuan Bunda ya. Nah, itulah sebabnya kenapa bagusnya sih teman-teman yang melakukan SWT sebelum punya anak kita sudah menyamakan ini antara bapak dengan ibu. Nah, tadi saya menyebutkan kalau bapak dengan ibu tidak sama dalam soal prinsip, dalam soal pola, dalam persoalan roadmap pengasuhan, agak susah kita menjadikan diri kita dicintai dan dirindui oleh anak-anak kita. Kenapa? Karena yang pertama, anak nggak melihat kita antara dua suami dan istri ini, dua pola yang sama gitu teman-teman. Jadi kalau dia dekat dengan ayahnya berbeda polanya, dia dekat dengan ibunya berbeda dengan polanya. Baik. Kemudian ayah bunda yang dirindukan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat sabar dan syukur ya. Sabar dan syukur ini tadi saya menyebutkan kalau di keayahan itu adalah puncak dari pengasuhan. Jadi kita sudah melakukan ikhtiar gitu teman-teman, melakukan ikhtiar apa yang terbaik kita lakukan dan kemudian kita serahkan putusan ke tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang nanti akan memutuskan anak kita itu diberikan hidayahnya kapan, itu Allah yang memutuskan. Nah, selanjutnya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah soal melakukan apa yang harus kita lakukan. Nah, lakukan itu yang tadi saya sebut ini urusannya memang adalah urusan kepada anak. Nah, bagaimana caranya agar menjadi ayah dan bunda yang dirindukan, cintai 0-7 tahun. Nah, kita ya, usia dini ditentukan oleh pernikah ayah bunda, masa paling dalam tumbuh kembang, masa usia dini tentukan tahap berikutnya. Hal-hal ini yang perlu ayah bunda sepakati, ini sifatnya sudah kepada teknis gitu ya. Jadi kalau kenapa usia dini ditentukan oleh pernikah ayah bunda? Karena nanti misalnya gini, bunda punya anak nih di usia dini. Jadi seperti apa ibunya melakukan bonding kepada anaknya itu banyak ditentukan seperti apa kepribadian ibunya sebelum menikah. Anak-anak di usia 0-2 tahun membutuhkan bonding, membutuhkan kelembutan, membutuhkan kasih sayang gitu. Sementara ibunya nggak punya yang dibutuhkan seperti yang dibutuhkan oleh anak-anak. Ibunya mungkin agak sedikit kasar gitu teman-temannya, agak sedikit cuek gitu sehingga anak-anak nggak mendapatkan bonding yang optimal. Nah, juga harus kita sepakati antara suami dengan istri bahwa ini adalah masa yang paling baik dalam tumbuh kembang. Jadi kalau boleh kita mengatakan bahwa mana masa yang terbaik sepanjang hidup anak-anak, kita menyebutnya di usia 0-7 tahun. Jadi kalau begitu, Bapak dan Ibu harus sepakat supaya menjadi ayah bunda yang dirindukan. Sepakati berdua bahwa nggak ada waktu yang terbaik kecuali di usia 0-7 tahun. Jadi kalau begitu kita harus serius mengurus anak di usia 0-7 tahun. Kita harus serius mengurus perkembangan pendengarannya, serius mengurus perkembangan penglihatannya, perkembangan hati nuraninya. Kita harus serius karena itu adalah potensi terbaik yang Allah berikan
dibanding dengan tahap-tahap perkembangan berikutnya. Nah, ini contoh saja ayah dan bunda ya, bagaimana menjadi ayah bunda yang dirindukan itu kita melakukan misalnya di usia 0 sampai 2 tahun apa yang kita lakukan, itu di usia pralahir ini yang kita lakukan, itu spiritual, emosional, akal, jasad bunda, ini bunda yang lebih banyak, kemudian di usia 2 sampai 6 tahun, 6 sampai 7 tahun apa yang kita lakukan di usia sampai kepada puncak kematangan tahap perkembangan. Intinya adalah 3 ini ayah bunda supaya kita menjadi ayah bunda yang dirindukan di usia 0 sampai 7 tahun. Kalau ada apa-apa dengan anak-anak, memberikan pengarahan. Jadi kalau dia salah, kasihkan pengarahan. Kemudian kalau dia hebat, hebatkan dia dengan pembiasaan, dengan apresiasi, dengan pujian, dan kemudian keteladanan kepada anak-anak kita. Ini contoh saja ayah bunda pembiasaan pengarahan ruhiyah bagi anak-anak supaya anak-anak itu merasa dia dicintai oleh bapak dan ibunya gitu bapak ibu ya. Ini pembiasaan pengarahan di 0 sampai 7 tahun, perbaiki hubungan dengan Allah dan lain-lain. Ini pembiasaan pengarahan jasadiah, asupan halal dan baik, gitu ya, bergerak sesuai dengan tahapan, bermain bermakna. Ini tahap perkembangan ke anak-anak ya. Kemudian pembiasaan pengarahan akliyah, bebaskan rasa ingin tahu anak-anak. Kalau 0 sampai 1 tahun itu pasti berbeda bagaimana kita mendampingi anak kita setelah di umur 1 tahun ke atas. Misalnya apa ya Bapak Ibu ya, di usia 0 sampai 1 tahun itu semua keinginan anak kan kita jalankan ya Bunda ya, karena ini berhubungan dengan persoalan bonding, dengan rasa aman dan nyaman. Tapi kalau anak-anak sudah usia 2 tahun, semua keinginannya harus diarahkan, nggak bisa lagi semua keinginannya kita lakukan. Gitu. Nah itulah kalau kita menjalankan sesuai dengan tahap perkembangan itu, anak-anak merasa bahwa dia sangat dicintai dan dihargai oleh ayah dan ibunya. Kalau dia merasa cintai dan hargai gitu, anak-anak akan membalas cinta itu kepada ayah dan bunda. Ini kepada anak ayah bunda rindukan di usia 8 sampai 14 tahun. Intinya cuma 2 ini. Jadi kalau ayah dan bunda ingin dirindukan, dicintai, berarti kerjaannya 2 ini. Pastikan mensimulasikan ke laki-lakian buat anak laki-laki, mensimulasikan ke perempuan anak perempuan. Karena ini tahap perkembangan di mana anak laki-laki butuh dilaki-lakikan, didownloadkan ke laki-lakian, dibangunkan konstruksi ke laki-lakiannya. Anak perempuan juga seperti yang tadi saya sebutkan itu. Dia butuh didownloadkan ke perempuanannya, dijaga keperempuannya, dihebatkan keperempuanannya, jati diri keperempuannya. Ini 14 tahun ayah dan bunda ya, dengan dialog, membimbing bukan memberikan instruksi, kemudian melibatkan bukan melakukan paksaan kepada anak-anak di usia 8 sampai khususnya di usia 8 sampai 14 tahun. Nah, ini prosesnya yang dilakukan mencintai kepada anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dan perempuan usia 14 tahun itu dia membutuhkan dicintai oleh bapak dan ibunya dengan 3 proses ini. Dia didengarkan gitu ya, dipinjamkan kuping, dia diberikan kehangatan dan dia dipercaya. Kalau membimbing itu tugasnya adalah bagaimana menjalankan rukun pengasuhan yang tadi sudah saya sebutkan itu. Baik, ayah bunda yang berkah SWT, ini intinya saja laki-laki yang di usia 14 tahun, tambahan saja melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan di usia 8-14 tahun itu mensimulasi, judulnya simulasi ya, gitu ya bunda ya. Bagi anak perempuan disimulasikan 4 kehebatan keterampilan wanita dunia dan akhirat ini. Bagi anak laki-laki ini agak panjang Bapak dan Ibu, ini hanya item-item saja yang saya buatkan, nanti Bapak Ibu boleh menambahkan. Lakikan anak laki-laki di usia 8-14 tahun itu hadir jiwa dan raga. Jadi bapaknya itu terutama ayahnya yang dia butuhkan dan menghadirkan anak laki-laki, melakikan anak laki-laki itu adalah bagaimana ayah tidak hadir setengah-setengah gitu. Jadi ayah tidak hanya hadir raganya tapi juga hadir jiwanya ayah. Jadi artinya ayah memang melakukan melakikan anak laki-laki itu adalah sebuah pekerjaan yang ayah betul-betul sadar. Ini beberapa item yang saya tuliskan. Seperti misalnya kasih kesempatan untuk berkontribusi, tunjukkan cara ayah beragama, ini penting banget nih Bapak dan Ibu. Jadi tunjukkan cara ayah beragama. Jadi tunjukkan ya Bapak dan Ibu, 8-14 itu tunjukkan. Begitu. Agak sedikit ayah nggak usah terlalu banyak ngomong, tapi ayah lebih banyak modeling sebenarnya kepada anak laki-laki. Nah itu yang diinginkan oleh anak laki-laki. Kemudian anak kelas 4, 5, 6, ini contoh saja ayah dan bunda, bagaimana cara supaya kita dicintai dan dirinduin oleh anak-anak. Itu tadi ini anak-anak yang sudah di atas masa transisi 4, 5, 6 SD. Anak kelas 4 ini contohnya
kita akan menjadi ayah dan ibu yang rindukan kalau kita memahami anak kelas 4 ini, kemudian kita melakukan supaya kita dicintai, dirindukan oleh anak-anak. Ini contohnya Bapak Ibu, perkembangannya seperti ini kelas 4 SD. Lebih mudah diatur, berkomunikasi dengan dengar dan bicara, sudah mulai menguasai keterampilan akademis, perasaan semakin peka, mulai bisa sebab dan akibat, kemudian mulai bisa sebab dan akibat yang tadi. Apa yang harus ayah bunda lakukan? Ayah terus terikat dan terlibat, role play, see and do, dan latihan dan praktek. Ini anak kelas 5 SD. Contoh saja ya Bapak Ibu, contoh saja. Anak kelas 6 SD. Nah, ini anak-anak agar Bapak dan Ayah ditentukan di umur 15 sampai umur 21 atau 22, 23 tahun. Temani aksi laki-lakian ke perempuan anak-anak, temani dan bimbing anak laki-laki dan perempuan menerima konsekuensi. Pastikan sayap amar ma'ruf nahi mungkar ada di dalam diri anak laki-laki di usia 15 tahun ke atas. Caranya seperti apa? Kita butuh kolaborasi, kita butuh kompromi, dan kita komunikasi. Kolaborasi itu anak 15 tahun ke atas sudah membutuhkan orang luar ya Bapak Ibu ya. Membutuhkan orang luar. Bapak dan Ibu sangat boleh melibatkan orang luar di dalam menemani anak-anak usia 15 tahun ke atas. Mungkin itu apa Mas Abi, judulnya kita diskusi, mohon maaf agak lama. Saya terbatas pengetahuan saya, teman-teman dan bapak-bapak semua, mudah-mudahan ada gunanya buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.